Silahkan. Bentar ya. Tiba-tiba tadi internetnya mendadak putus, ini nyambung lagi. Udah. Ini gambarnya di mana? Udah dengar saudara-saudari suara saya? Baik, sudah. Oh. Baik, oke, kita doa lagi ya. Tuhan, sungguh kami kembali mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Amin. Tuhan, kebenaran ini, Tuhan, bagaimana kami membahas penghidupan orang Kristen yang normal di hadapan-Mu. Amin. Mulai kami percaya Tuhan, kami memperoleh anugerah kasih karunia, bahkan sampai kami ditanggulangi, sampai kami penuh dengan kematangan hayat, dan boleh memeluk sama Tuhan. Untuk itu Tuhan, tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan. Amin. Jahat ya Tuhan, supaya dalam berita kebenaran ini menjadi konstitusi bagi kami semua. Sehingga setiap anak-anak-Mu Tuhan disusun oleh kebenaran hayat. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, malam ini kita memasuki pelajaran ke-8 ya, yaitu pandangan inti Perjanjian Lama dari Abraham sampai Yusuf. Saudara-saudari, secara garis besar, secara umum, berita kebenaran dari Abraham sampai Yusuf ini menceritakan perjalanan hidup satu orang Kristen, ya, seorang yang percaya Tuhan. Dari awal dia menerima Tuhan sebagai juru selamat, kemudian dia harus melalui satu proses, ya, dan pada akhirnya Tuhan menghendaki semua orang Kristen harus mencapai satu tingkat kematangan hayat yang memadai. Dan akhirnya mereka semua orang Kristen tersebut bisa memerintah bersama Allah dalam Yerusalem baru. Saudara-saudari, baik. Bentar. Sini. Maaf ya, saudari ya, ini saya masih baru belajar ini. Kamu di sini aja. Baik, saudara-saudari, kita baca dulu garis besarnya ya, sama-sama. Yang pertama, pada Abraham terlihat panggilan Allah, janji Allah, pembenaran oleh iman, hidup dalam persekutuan dengan Allah. Puji Tuhan, saudara-saudari, ketika kita melihat di atas diri Abraham, kita melihat ada satu panggilan Allah, satu janji Allah, pembenaran oleh iman, hidup oleh iman, dan hidup dalam persekutuan dengan Allah. Lanjut. Kita baca bersama Kejadian pasal 11 ayat 3 sampai 4. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Kita lanjut. Yosua pasal 24 ayat 2. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, itulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Amin. Berikutnya, lanjut. Kisah para Rasul pasal 7 ayat 3.
dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, kalau kita melihat ke dalam Kejadian pasal 11 ayat 3 dan 4, ini melatar belakangi Allah memanggil Abraham. Di sini dikatakan bahwa pada masa itu orang-orang membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Tujuannya apa? Mereka ingin membuat satu menara, saudara-saudari. Ya, di ayat keempat dikatakan, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama. Saudara-saudari, di sini kita bisa melihat bahwa di zaman itu manusia bekerja sama dengan iblis untuk memberontak melawan Allah. Batu bata itu adalah bahan yang dibuat oleh tangan manusia. Ya, dari sini kita bisa melihat manusia mulai belajar, mulai memakai kekuatan mereka sendiri untuk memberontak kepada Allah, untuk melawan Allah. Manusia tidak lagi mencari nama Tuhan. Bahkan ketika manusia membangun menara, bahkan menara ini sampai tinggi ke langit, mereka memberi nama menurut nama mereka sendiri. Nah, di sini memberikan satu gambaran bahwa di zaman itu manusia itu memberontak kepada Allah, melawan Allah, memakai kekuatan mereka untuk menyatakan bahwa mereka mampu, bahkan mereka melebihi Allah. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa di dalam Yosua dikatakan, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Saudara-saudari, perkataan ini mungkin agak halus ya, tapi sesungguhnya siapakah Allah lain ini? Allah lain ini tak lain tak bukan adalah setan, saudara-saudari. Jadi di zaman itu, selain manusia memberontak kepada Allah, yaitu mereka membangun satu bangunan yang tinggi, menyatakan kekuatan kemampuan alamiah manusia, mereka juga menyembah kepada Satan. Amin. Puji Tuhan. Nah, kemudian di Kisah Para Rasul juga dikatakan, berfirmanlah kepadanya, keluarlah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Saudara-saudari, latar belakang dari kejatuhan manusia, pemberontakan manusia di zaman itu, Allah memanggil Abraham keluar, saudara-saudari. Keluar dari tanah Ur Kasdim tersebut. Allah memberikan satu janji, memanggil Abraham ini untuk pergi ke satu negeri yang sudah Allah tetapkan. Baik, kita lanjut. Berikutnya. Yang B1. Ke depan lagi. Nah, sorry, kita baca yang poin B, janji Allah. Janji Allah membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Kita baca Kejadian pasal 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu termasyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Kemudian kita baca di Galatia pasal 3 ayat 14, ya, memberkati Abraham. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Nah, di poin yang pertama dikatakan Abraham menjadi bangsa yang besar. Saudara-saudari, inilah janji yang Allah berikan kepada Abraham. Saudara-saudari, janji ini, saudara-saudari, bukan satu perkara yang sederhana, ya. Tetapi Allah sendiri yang mengucapkan kepada Abraham, dia akan menjadi satu bangsa yang besar. Ya, dikatakan berkati Abraham, buat nama Abraham masyhur, dan Abraham akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Saudara-saudari, berkat ini apa, saudara-saudari? Di dalam perjanjian lama, berkat ini adalah
Allah ingin menjadikan kerajaan Israel. Di dalam perjanjian baru, berkat ini ditujukan kepada gereja. Kemudian di zaman yang akan datang, berkat ini ditujukan kepada kerajaan 1000 tahun. Langit baru, bumi baru, dan Yerusalem. Amin. Dari kita bisa melihat bahwa betapa besarnya berkat Allah janjikan kepada Abraham. Halo, Gel. Nah, kemudian di poin kedua dikatakan bahwa membuat ini supaya di dalam dia bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman apa bubur tahu mama buat makan apa, Gel? bubur tahu mama buat Susah ya menunya. bantu bubur tahu. Oke, baik saudara-saudari, maaf ya. Di poin kedua ini, saudara-saudari, ketika Allah memberkati saudara-saudari, di Galatia dijelaskan bahwa berkat ini bukan berkat yang di luaran saja. Namun berkat ini dikatakan dalam Galatia pasal 3 ayat 14 ya, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Berkat itu, saudara-saudari, adalah roh itu. Tuhan Yesus Kristus, Allah Tritunggal, yang melalui proses, saudara-saudari, akhirnya rampung dan tinggal di dalam diri kita, dia menjadi roh hayat. Puji Tuhan. Selanjutnya dikatakan, poin ketiga, kita baca bersama, saudara-saudari, membuat Abraham dan keturunannya menjadi berkat bagi semua keturunan di bumi. Puji Tuhan. Pasal 22 ayat 18 dikatakan, oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Amin. Saudari, terus dikatakan bahwa berkat ini ya, berkat ini akan diberikan kepada semua keturunan. Bahkan dikatakan semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi saudara-saudari, Abraham adalah seorang yang mendengarkan perkataan Tuhan. Dia percaya kepada firman Tuhan. Ya, karena dia mendengar dan dia percaya, maka dia memperoleh berkat ini. Amin. Kemudian selanjutnya, poin C kita baca bersama, saudara-saudari. Dibenarkan oleh iman. Kejadian pasal 15 ayat 5 sampai 6 dikatakan, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat yang ke-6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara-saudari, di poin C dikatakan bahwa penghidupan iman Abraham ini, saudara-saudari, dikuatkan karena dia percaya kepada Tuhan. Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan memberikan dia keturunan seperti bintang-bintang di langit, saudara-saudari. Dari sini kita bisa melihat bahwa Abraham percaya. Kemudian Allah memperhitungkan iman Abraham ini sebagai satu kebenaran, saudara-saudari. Ya, kenapa bisa demikian? Karena percayanya iman Abraham kepada Allah bukan karena perkataan-perkataan yang lain, tapi percaya Abraham terhadap imannya ini karena dia percaya kepada firman Allah itu sendiri. Amin. Oleh sebab itu Allah memperhitungkan bahwa imannya dia sebagai satu kebenaran. Karena iman ini berasal dari perkataan Allah itu sendiri. Next. Kemudian saudara-saudari dikatakan lagi, Abraham hidup oleh iman. Ya, kita baca bersama Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 9. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman
ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, suatu tanah dan di asing, situ dan ia itu tinggal di dia kemah tinggal di dengan kemah Ishak dan Yakub, yang turut yang menjadi menjadi ahli waris janji yang satu itu. Saudara-saudari, Amin. selain Abraham menerima janji itu dan Allah memperhitungkan imannya sebagai kebenaran, Abraham pun mulai belajar mempraktekkan bagaimana dia hidup oleh iman. Kali pertama dia mempraktekkan bagaimana dia hidup oleh iman, saudara-saudari, Allah memberikan firman kepada Abraham. Di ayat 8 dikatakan, karena iman Abraham taat, ya, ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara-saudari, ketika saya membaca firman ini, saya sungguh mendapatkan satu kesan yang dalam. Ya, seandainya Abraham itu adalah saya tidak akan pergi, saudara-saudari. Kenapa? Karena saya tidak tahu. Allah tidak mengatakan, saudara-saudari. Ya, mungkin saudara-saudari pun juga demikian. Coba kita bayangkan, Allah menyuruh kita atau orang menyuruh kita pergi ke satu tempat yang kita tidak tahu, tidak ada alamatnya. Kita mau pergi kemana, saudara-saudari? Betul tidak? Tetapi Abraham bukanlah orang seperti demikian. Abraham benar-benar dia memiliki satu iman yang kuat kepada Allah. Oleh sebab itu, tanpa dia mempertimbangkan apapun, dia tetap berangkat, saudara-saudari. Walaupun kita tahu ya bahwa Allah memanggil dia itu sampai 2 kali. Ya, Abraham pertama dipanggil, dia tidak mau berangkat. Kemudian Allah menggerakkan ayahnya, Terah, ya, di atas diri ayahnya itulah, maka dia mulai bergerak, saudara-saudari, sampai pada akhirnya Terah meninggal. Ya, kita melihat situasi ini semua di bawah pengaturan Tuhan. Kemudian di ayat 9 juga dikatakan karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Saudara-saudari, Abraham pun juga tidak tahu sebenarnya tanah itu siapa, ya, dan bagaimana kelak ke depan tanah itu akan menjadi tanah yang dijanjikan oleh Allah. Namun saudara-saudari, sekali lagi dikatakan karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Amen. Dan berikutnya Abraham mulai membangun mezbah, ya. Saudara, kita baca sama-sama Kejadian pasal 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudara-saudari, mezbah adalah tempat untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Ketika Abraham sampai di satu negeri, ya, yang dijanjikan oleh Allah, dia tidak membangun kemah, dia tidak membangun sesuatu untuk dirinya. Tetapi pertama kali yang dia lakukan, dia adalah mempersembahkan dirinya. Ya, dia adalah mempersembahkan sesuatu kepada Allah untuk memuaskan hati Allah. Ini adalah ekspresi daripada penghidupan iman di atas diri Abraham. Kemudian selanjutnya, baru Abraham memasang kemah. Ya, saudara-saudari, kita baca ayat berikutnya, Kejadian 12:8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Amin. Hidup iman di atas diri Abraham ini, dia mengapresiasikannya pertama, ya, dia membangun mezbah. Kedua, dia baru membangun kemah, mendirikan kemah atau disebut memasang kemah, ya. Saudara-saudari, apa itu kemah? Kemah itu adalah tempat tinggal sementara. Dari sini kita bisa melihat bahwa penghidupan orang Kristen yang sesungguhnya, saudara-saudari, ketika kita hidup di bumi ini, kita seperti seorang musafir, ya, tidak memiliki tempat tinggal. Bumi ini, dunia ini hanyalah tempat sementara kita lewat. Namun sesungguhnya Allah menghendaki ketika kita hidup di bumi ini, justru sikap
atau yang harus kita perbuat adalah pertama, membangun mezbah, saudara-saudari. Dikatakan membangun itu pasti ada fondasinya, ada dasarnya. Tetapi ketika kita membicarakan kemah, di sini dikatakan memasang kemah. Memasang itu artinya hari ini dipasang, besok atau lusa bisa dibongkar. Saudara-saudari, memasang kemah itu ditujukan kepada penghidupan kita di bumi ini. Ya, ada firman Tuhan mengatakan debu kembali kepada tanah, tapi roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Artinya, saudara-saudari, kita harus belajar, ya, tidak menaruh pengharapan kita. Semua masa depan kita semua tanamkan di dalam dunia ini. Saudara-saudari, dunia ini bukan tempat tujuan kita. Ya, tempat tujuan kita adalah langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Amin. Dan Abraham sudah mengetahui perkara ini, saudara-saudari. Oleh sebab itu, ketika dia sampai ke dalam ke tempat satu negeri yang dijanjikan oleh Allah, pertama sikap dia adalah membangun mezbah. Kemudian untuk tubuh fisiknya, karena dia masih hidup, dia tentu harus memasang kemah. Kenapa? Untuk tempat tinggal sementaranya di bumi ini. Kemudian berikutnya adalah hidup oleh iman. Sikap hidup oleh iman adalah berperang bagi saudaranya. Berperang bagi saudaranya ini adalah Lot. Saudara-saudari, kita baca ya, Ibrani 7 ayat 1-3. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem. Salem, imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari belahan raja-raja dan memberkati dia. Padanya pun Abraham memberikan sepuluh dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, juga raja damai sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Nah, ia dijadikan sama dengan anak Allah, tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Ya. Ayat 16 dan 17. Yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Saudara-saudari, penghidupan oleh iman Abraham bukan hanya ditujukan kepada dia membangun mezbah atau memasang kemah. Namun penghidupan iman oleh Abraham, dia memiliki satu perasaan yang dalam, yaitu dia memiliki perasaan insani, kasih yang dalam terhadap saudaranya. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa Lot adalah keponakannya. Kita tahu cerita Lot, saudara-saudari. Nah, setelah Lot meninggalkan Abraham, penghidupan Lot itu semakin hari semakin terpuruk. Ya, dia tinggal di satu kota, Sodom. Ya, kemudian ada satu peristiwa ketika ada satu peperangan 4 raja melawan 5 raja itu. Kemudian Lot itu menjadi tawanan. Ya, semua hartanya dirampas. Kemudian Abraham mendengar perkara ini, hatinya sangat sedih, saudara-saudari. Ya, dia memiliki keinsanian yang sangat tinggi. Nah, kemudian dia menyiapkan pasukannya, dia berperang melawan 4 raja dan 4 raja itu dikalahkan. Sehingga Lot bisa diselamatkan, ya, bawa keluar dan harta bendanya juga diambil. Kemudian setelah dia pulang, dia bertemu dengan Melkisedek. Kita semua tahu cerita ini, saudara-saudari. Dari sini kita bisa melihat satu gambaran, ya, bahwa Melkisedek ini adalah melambangkan Kristus, ya, Kristus yang melayani. Di satu aspek secara insani, Abraham ini melayani manusia, yaitu dia melayani Lot, menyelamatkan Lot keluar dari tawanan 4 raja tersebut. Namun di satu aspek ada Raja Salem, ya, yang tidak berbapa dan tidak beribu, dia adalah Melkisedek. Saudara-saudari, ini melambangkan Kristus yang melayani manusia, saudara-saudari. Nah, puji Tuhan, di aspek berikutnya adalah poin E, ya, kita baca bersama, saudara-saudari. Hidup
dalam persekutuan dengan Allah. Pertama, bersekutu dengan Allah pada tingkat manusia. Kita baca Kejadian 8 ayat 1 sampai 2. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanting di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Amin. Saudara-saudari, penghidupan iman oleh Abraham ini oleh Allah terus dibawa maju, saudara-saudari. Di poin E dikatakan Abraham ini hidup dalam persekutuan dengan Allah. Di dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai 2 ini dikatakan bahwa Allah itu dia menjadi manusia. Ya, di sini dikatakan di ayat 2, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. 3 orang ini, saudara-saudari, 2 itu adalah malaikat, yang 1 itu adalah Tuhan. Dia sengaja bertemu dengan Abraham. Kesempatan ini dipakai oleh Abraham, ya, bukan hanya saja sujud sampai ke tanah, namun Abraham juga melayani, ya, memberikan makan, memberikan minum kepada 3 orang ini. Dan mereka bagaikan seorang sahabat, ya, ada satu jalinan persekutuan dengan Allah. Saudara-saudari, ini juga satu pengalaman yang harus kita alami. Sebagai seorang beriman, saudara-saudari, kita harus memiliki waktu-waktu untuk bersekutu dengan Allah secara intim dan secara mesra. Baik, lanjut. Saudara-saudari, yang kedua dikatakan, kita baca bersama, mempersembahkan Ishak. 22 ayat 2, kita baca bersama-sama. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara-saudari, puncak tertinggi dari iman Abraham adalah ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk mengambil anaknya yang tunggal, yang dikasihi, kemudian suruh pergi naik ke atas Gunung Moria, dan mempersembahkan sebagai kurban bakaran kepada Allah. Saudara-saudari, saya tidak tahu perasaan Abraham itu bagaimana. Ya, mungkin dalam benak Abraham ada satu perasaan, bukankah anak ini adalah janji yang Allah berikan kepadaku? Tapi kenapa sampai saat ini, pada waktu itu, Allah sendiri yang menyuruh supaya Ishak ini dipersembahkan, ya, kepada Allah di atas Gunung Moria. Saudara-saudari, mungkin ada banyak perasaan yang berkecamuk di dalam diri Abraham. Kalau kita misalnya seperti Abraham, saudara-saudari, mungkin kita sudah kecewa, putus asa, atau salah paham terhadap Tuhan. Namun, ketika saya mempersiapkan berita ini, saya melihat Abraham sangat luar biasa. Oleh sebab itu tidak salah Allah memberikan dia satu nama Bapa orang yang beriman. Ya, melalui ayat ini kita bisa melihat Abraham itu memiliki satu perasaan yang percaya kepada Tuhan. Dia tunduk dan taat. Ya, dia mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, dia membawa anaknya itu naik ke atas Gunung Moria. Bahkan dia sendiri, ya, mempersiapkan untuk menyembelih anaknya tersebut. Namun saudara-saudari, apa yang terjadi? Ketika pisau di tangan Abraham itu hendak ditebas ke leher Ishak, ada satu suara yang mengatakan, stop, jangan lakukan itu. Kemudian Allah menggantikannya dengan domba. Ya, saudara-saudari, dari sini kita bisa melihat satu makna rohani yang sangat dalam. Artinya, saudara-saudari, semua yang kita miliki, bahkan yang kita miliki itu berasal dari Allah. Berkat berasal daripada Allah. Karunia yang berasal dari Allah. Bahkan perkara rohani yang berasal dari Allah. Saudara-saudari, semuanya itu perlu diletakkan di atas mezbah. Perlu disembelih. Perlu dibakar. Ya, perlu dipersembahkan kepada Allah. Saudara-saudari, kita bisa melihat ketika Allah mengatakan stop, berhenti, ya.
Allah memberikan satu domba untuk disembelih, saat itulah melambangkan Ishak ini mengalami satu kebangkitan, saudara-saudari. Kita semua tentu memiliki satu pengalaman. Ya, kapankala ya ketika Tuhan mengizinkan diri kita dihabisi, kemudian dengan ucapan syukur kita percaya bahwa semua itu adalah pengaturan tangan Tuhan. Saat itu juga, saudara-saudari, kita dibangkitkan dari kematian. Baru kita bisa menjadi berkat yang bisa menjadi supply bagi gereja, bagi orang lain. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam diri Ishak. Saudara-saudari, kita baca 2 Romawi. Pada Ishak terlihat warisan kasih karunia dan perhentian dan kenikmatan. Pada Warisan kasih karunia. 1. Lahir dari kasih karunia. 2. Bertumbuh dalam kasih karunia. 3. Menjadi ahli waris dalam kasih karunia. 4. Mewarisi janji yang diberikan kepada ayahnya. B. Perhentian dan kenikmatan. Saudara-saudari, ketika kita membicarakan Ishak, saudara-saudari, kita semua tahu bahwa Ishak ini, kalau orang hidup di dunia ini ya, orang bilang Ishak ini orang yang beruntung, ya, atau orang dunia sering mengatakan hoki begitu ya. Dikatakan bahwa Ishak ini lahir dari kasih karunia. Saudara-saudari, kita tahu ya, Ishak ini ketika dilahirkan, ibunya umur berapa? Sarah. Umur 90 tahun ya, benar. Abraham sendiri kurang lebih umur 100 tahun. Ya, saya rasa di dunia ini tidak ada umur 90 tahun yang bisa melahirkan seorang anak. Tetapi pada waktu itu, Tuhan membuka rahim yang sudah tertutup ini. Ya, mungkin rahimnya sudah kering, karena sudah umur 90 tahun. Oleh sebab itu dikatakan bahwa Ishak ini lahir dari kasih karunia. Amin, saudara-saudari. Ya, ini benar-benar kasih karunia. Artinya bukan usaha manusia, tapi benar-benar kasih karunia Allah, kemurahan Allah. Kemudian yang di poin kedua dikatakan bahwa Ishak ini bertumbuh dalam kasih karunia. Ketika dia bertumbuh, saudara-saudari, Ishak ini betul-betul orang yang disayangi oleh Abraham. Ya, di atas dirinya, saudara-saudari, Ishak ini tidak usah melakukan apa-apa. Dia tidak perlu bekerja. Saudara-saudari, dia cukup apa? Cukup menikmati. Ya, dia cukup menjadi orang yang mendapatkan semua kekayaan, semua fasilitas, semua yang dia butuhkan, semua sudah ada, sudah dimiliki oleh orang tuanya. Ya, kemudian yang di poin ketiga dikatakan Ishak menjadi ahli waris dalam kasih karunia. Saudara-saudari, artinya suatu hari ketika Abraham sudah meninggal, ya, semua kekayaan Abraham, semua kekayaan ini pasti akan jatuh ke tangan Ishak. Oleh sebab itu dia juga dikatakan menjadi ahli waris dalam kasih karunia. Kemudian saudara-saudari, bukan hanya saja berkat warisan secara luaran yang dia terima, namun yang penting adalah di poin keempat, dia mewarisi janji yang diberikan kepada ayahnya. Kita baca di ayat Alkitab Kejadian pasal 26 ayat 3 sampai 5. Kita baca, saudara-saudari. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku, memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi saudara, dari sini kita bisa melihat bukan warisan yang Ishak terima, bukan warisan yang luaran saja, namun semua janji-janji Allah, ya, tentang tanah yang baru, negeri yang baru,
semua juga akan diberikan kepada Ishak. Dan kita masuk di poin B, saudara-saudari, Ishak adalah orang ya yang menikmati perhentian dan kenikmatan. Saudara-saudari, kita bisa melihat bahwa seumur hidup Ishak, hidupnya tidak pernah menderita. Mungkin dia tidak pernah mengeluarkan keringat untuk melakukan sesuatu yang berat. Ya. Kemana saja, sejarah mencatat, kemana saja dia pergi, bahkan sampai nyasar pun, misalnya katakan demikian, dia selalu mendapatkan sumur, ya, yang mengeluarkan air. Ketika Ishak ini dia bercocok tanam, dia memiliki kebun, berkat itu juga mengalir, ya, sehingga apapun yang dia kerjakan dari hasil usahanya bisa sampai 100 kali lipat. Saudara-saudari, dalam pengalaman hidup kita sebagai orang Kristen, ya, kita pasti senang kalau nasib kita itu seperti Ishak. Betul tidak, saudara-saudari? Ya, banyak orang berdoa ya supaya nasibnya itu seperti Ishak. Hidupnya itu penuh dengan berkat, penuh dengan kasih karunia, ya, bahkan menjadi ahli waris. Namun, saudara-saudari, penghidupan orang Kristen tidak berhenti sampai pada pengalaman Ishak saja. Ya, kita masuk berikutnya, saudara-saudari. Ini satu pengalaman yang cukup perlu kita perhatikan, yaitu pengalaman hidup Yakub. Kita baca sama-sama, saudara-saudari, Romawi 3. Pada Yakub terlihat pemilihan Allah, transformasi dalam hayat, dan matang dalam hayat. Amin. Pemilihan Allah sebelum kelahirannya. Kita baca, saudara-saudari. Tetapi anak-anaknya tertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Efesus pasal 1 ayat ke-4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita bisa melihat pada Yakub terlihat pemilihan Allah. Ya, saudara-saudari, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Yakub, saudara-saudari, kita pasti akan berpikiran negatif. Ya, kita semua tahu kisah ini. Yakub itu, saudara-saudari, dari dalam kandungannya saja, dia sudah menjadi orang yang ditakdirkan, ya, melawan, merampas, saudara-saudari. Kemudian kita bisa melihat ketika dia lahir, ya, kisah tentang siapa? Yakub dan Esau. Kita semua tahu ceritanya, saudara, karena waktu saya tidak bisa menjelaskan secara detail, bahwa semua peristiwa hidup Yakub di masa mudanya, ya, kita bisa melihat Yakub ini adalah seorang perebut, seorang perampas. Bukan satu hal yang positif, saudara-saudari. Bukan satu hal yang baik. Ya, tetapi terhadap orang yang seperti ini, ya, Allah pilih dia. Oleh sebab itu, saudara-saudari, kita harus memiliki satu perasaan yang dalam, bahwa kita harus memiliki sudut pandang seperti Allah. Ya, kita tidak bisa menghakimi saudara atau saudari lain yang saat ini mungkin kondisinya negatif atau tidak baik. Kita tidak bisa tahu, saudara-saudari, ke depan dia adalah orang yang bagaimana. Ke depan Allah bekerja di atas dirinya bagaimana, sehingga dia bisa mengalami satu transformasi. Hal ini terlihat jelas pada penghidupan Yakub, ya, bahwa sejak dunia belum dijadikan, saudari, Allah sudah memilih Yakub. Ya, dikatakan bahwa Allah memilih dia, Allah menghendaki mentransformasi dia di dalam hayat, sehingga Yakub memperoleh satu kematangan di dalam hayat. Amen. Kita lanjut. Poin kedua, saudara-saudari, kita baca sama-sama. Bukan dari perbuatannya sendiri, tetapi Allah yang memanggil. Roma pasal 9 ayat 11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat,
supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Saudara, satu perkataan yang penting, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Amin, saudara-saudari. Ya, oleh sebab itu, dalam beberapa perkara, saudara-saudari, kita harus melihat dari sudut pandang Allah. Ya, seperti di depan tadi saya katakan, bahwa dalam beberapa perkara terhadap kaum saleh, saudara-saudari, ya, kita harus melihat secara positif. Kita tidak bisa melihat secara negatif. Kalau misalnya kita hidup di zaman Yakub, tentu kita akan memberikan nilai yang buruk kepada Yakub. Tapi siapa tahu, saudara-saudari, suatu hari Yakub ini dipanggil oleh Allah, dipilih oleh Allah, bahkan melalui proses yang begitu dahsyat. Ya, akhirnya Tuhan sanggup mengubah Yakub. Bahkan namanya berubah menjadi Israel atau Pangeran Allah. Amen. Sekarang lanjut kita membicarakan transformasi di dalam ayat, saudara-saudari. Kita baca bersama poin B. Transformasi di dalam ayat. Ditanggulangi. Ya, 31:40. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Saudara-saudari, sifat Yakub ini sangat sangat bisa dikatakan dia itu betul-betul licik, ya. Ketika dia menipu Esau marah dan Esau mengancam akan membunuh Yakub. Yakub ketakutan, kemudian dia pergi melarikan diri. Pergilah Yakub ini ke rumah pamannya, namanya Laban. Yakub berpikir, kalau aku pergi ke rumah Laban, maka aku akan terlepas dari kesulitanku, yaitu rencana akan dibunuh oleh Esau. Namun saudara-saudari, siapa sangka? Justru ketika dia pergi ke Laban, kesulitan yang lebih sulit, penderitaan yang lebih berat sedang menantikan Yakub di sana. Betul tidak, saudara-saudari? Ya, di ayat 40 dikatakan, aku dimakan panas hari pada waktu siang hari dan kedinginan pada waktu malam hari, dan mataku jauh daripada tertidur. Saudara-saudari, kita tahu bahwa Yakub ini dia memiliki karakter yang positif juga. Ya, bisa dikatakan dia orang yang setia. Nah, ketika dia bertemu dengan Laban, dia melihat putrinya Laban namanya siapa itu? Rahel. Ya, Rahel memiliki mata yang cantik, yang bagus, sehingga Yakub ini ingin mengambil Rahel sebagai istri. Kemudian Laban berkata, baik, kalau kamu mau ngambil anakku sebagai istri, kamu harus bekerja berapa tahun, saudara-saudari? 7 tahun. Apa yang terjadi? Yakub melakukan itu dengan setia. 7 tahun dia bekerja. Ya, dikatakan dimakan panas hari pada waktu siang, kedinginan waktu malam. Artinya, dia sungguh-sungguh bekerja, banting tulang, untuk mendapatkan wanita yang dia cintai. Tapi saudara-saudari, apa yang terjadi? Ya, pada waktu malam, setelah pesta pernikahan itu selesai, ya, di zaman itu pesta pernikahan itu bukan 1 hari, ya, mungkin bisa 7 hari 7 malam. Ternyata oleh ayahnya disiasati, ditipu, saudara-saudari, oleh Laban. Yang diberikan kepada Yakub bukanlah Rahel, tetapi siapa? Lea. Ya, besok paginya dia terkejut melihat kok bukan Rahel, Lea. Terus Laban penuh dengan kelicikan. Dia mengatakan kalau menurut peraturan mereka yang menikah lebih dahulu itu adalah yang tua dulu, baru adiknya. Kemudian dia mengeluarkan syarat lagi, saudara-saudari. Harus kerja 7 tahun lagi. Yakub pun menuruti perkara itu. Alkitab mencatat 7 tahun bagi Yakub, yaitu terasa begitu cepat, begitu singkat. Kenapa? Karena kasihnya melebihi dari penderitaan yang dia alami. Kasih Yakub terhadap Rahel itu, saudara-saudari, bisa membuat penderitaan Yakub itu menjadi sekejap
waktunya berlalu sehingga dia bisa menikahi orang yang dikasihnya. Namun penderitaan Yakub tidak selesai sampai di situ. Saudara-saudari, Yakub pun juga harus bekerja untuk mendapatkan ternaknya selama berapa tahun? 6 tahun. Jadi dari sini kita bisa melihat Allah menanggulangi Yakub secara spesifik, saudara-saudari. Yakub adalah orang yang licik, tapi dipertemukan oleh Allah ya kepada Laban, orang yang lebih licik daripada Yakub. Saudara-saudari, ketika saya menikmati berita ini, saya ada kesan yang dalam. Artinya, saudara-saudari, ketika Allah sedang menanggulangi kita harus belajar, jangan lari, jangan menghindar. Saudara-saudari, kita harus belajar tunduk dan taat di bawah penanggulangan Tuhan. Karena ketika Tuhan sedang menanggulangi kita, sesungguhnya di balik semua itu, Tuhan sedang mentransformasi kita di dalam hayat, saudara-saudari. Kisah Yakub ini sangat menarik. Ya, semakin Anda lari, menghindar, maka di depan sana menunggu kesulitan yang lebih dahsyat lagi. Saudara-saudari, oleh sebab itu kita harus belajar dan kita harus melihat bahwa setiap penanggulangan Allah itu ada satu tujuan, yaitu mentransformasi hayat, supaya kita memiliki hayat yang matang di hadapan Tuhan. Baik, lanjutnya. Kemudian kita masuk ke poin kedua. Sama-sama kita baca, saudara-saudari, dipenuhi oleh Allah dan menerima janji Allah. Kita baca Kejadian 28, 10, dan 11. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Amin. Kemudian ayat 18 dan 19. Kejadian 28, 18, 19. Ada. Okay. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Saudara-saudari, di poin kedua ini dikatakan bahwa ketika Yakub mengalami proses transformasi dari Allah, Yakub dipenuhi oleh Allah. Dan Yakub menerima janji Allah. Amin, saudara-saudari. Nah, kemudian masuk poin yang ketiga dikatakan, yang ketiga, diremukkan. Ya, diremukkan, saudara-saudari. Ya, kita baca yang ayat 22, ayat 23, Kejadian pasal 32. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Amin. Amin. Saudara-saudari, di sini dikatakan bahwa Allah meremukkan Yakub dengan satu tujuan, Allah ingin mentransformasi Yakub. Masuk poin keempat. Ini transformasi. Kita baca Kejadian pasal 35 ayat 10. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Saudara-saudari, kita bisa melihat di Kejadian pasal 32 tadi betapa gigihnya Yakub ini, saudara-saudari. Ya, ketika dia bertemu dengan seorang malaikat yang adalah Tuhan itu sendiri, Yakub ini tidak mau melepaskan malaikat itu. Ya, sehingga terjadi satu pergumulan yang hebat, saudara-saudari. Ya, pergumulan ini membutuhkan waktu yang panjang. Dan pada akhirnya malaikat ini menyerah. Ya, dia berkata, apa yang kamu inginkan? Yakub mengatakan bahwa ia ingin apa, saudara-saudari? Diberkati. Ya, oleh sebab itu di Kejadian pasal 35 ayat 10 dikatakan, firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah ya yang akan menjadi namamu, maka Allah menamai dia Israel. Saudara-saudari, kita tahu ya, Yakub ini betul-betul bermasalah lah begitu ya.
Dia seorang perampas, dia seorang yang merebut. Dalam penghidupannya dia itu selalu yang dipikirkan itu adalah mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, licik. Ya. Namun saudara-saudari, ada satu hal yang sangat istimewa. Ya, ketika saya menyiapkan berita ini juga menjadi kesan yang dalam bagi saya. Satu hal yang paling istimewa dari pribadi Yakub ini adalah dia tahu bahwa berkat itu berasal dari Allah. Saudara-saudari, ini yang harus digarisbawahi terhadap perkara Yakub. Mungkin kita bisa melihat Yakub adalah orang yang nggak benar. Allah menanggulangi dia supaya dia mengalami satu transformasi di dalam hayat. Namun saudara-saudari, ada satu perkara yang penting ya, yang membuat Allah memperhatikan Yakub adalah apa? Dia melihat bahwa sumber berkat itu adalah Allah, saudara-saudari. Ya, oleh sebab itu dia tidak mau melepaskan malaikat yang bergumul dengan dia, dan dia memaksa untuk meminta berkat, baru dia akan melepaskan. Nah, dan malaikat itu akhirnya memberikan satu tanda, ya, tanda inilah yang membuat akhirnya Yakub itu diremukan, ya, ditransformasi, yaitu dipukulnya lah pangkal paha Yakub sehingga Yakub menjadi pincang, saudara-saudari. Puji Tuhan, ini adalah satu transformasi di atas diri orang Kristen. Transformasi ini, saudara-saudari, ditujukan kepada alamiah kita, penghidupan alamiah kita. Baik, kita masuk poin yang keempat. Poin yang keempat adalah, belum ya. Poin C, maafkan saya. Kematangan dalam hayat. Ya, kita baca, saudara-saudari. Kematangan di dalam hayat. Ya. Satu, hatinya mati rasa. Mati rasa, tetapi rohnya dibangunkan. Kemudian pasal 45 ayat 26, mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Yusuf masih hidup. Ya. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Saudara-saudari, di masa Yakub ini benar-benar menjadi seorang yang matang, saudara-saudari. Ya. Dia tidak bereaksi cepat seperti ketika dia waktu masih muda. Rasa tidak terimanya begitu besar. Tapi Yakub ini, saudara-saudari, di ayat pasal 45 ayat 26 Kejadian, dia dikatakan hati Yakub tetap dingin. Ya, ketika dia mendengar bahwa anaknya Yusuf itu masih hidup. Saudara-saudari, ketika dia mendengar bahwa Yusuf itu masih hidup, saudara-saudari, kita tahu bahwa Yusuf itu bertemu dengan saudara-saudaranya pada waktu usia 17 tahun. Kemudian dia diangkat oleh Firaun menjadi katakanlah mangku bumi begitu, yang mengatur mengatur pemerintahan Firaun terutama terhadap perkara pangan, ya. Itu pada waktu dia usia 30 tahun. Berarti ada selang waktu berapa tahun itu? 13 tahun. Saudara-saudari, 13 tahun. Ya, Yakub ini, saudara-saudari, kehilangan Yusuf. Hatinya sangat pedih sekali. Ya, bahkan peristiwa ini membuat dia betul-betul seperti mati rasa. Dikatakan hatinya itu sampai menjadi dingin ketika dia mendengarkan bahwa Yusuf masih hidup di Mesir. Dia menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dia dingin sekali hatinya. Namun saudara-saudari, di ayat 27, ya, dikatakan, tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka. Saudara-saudari, ini melambangkan bahwa hayat alamiah Yakub ini sudah mati, saudara-saudari. Ya, namun rohnya dibangkitkan oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Berikutnya adalah tidak meminta setelah tiba di Mesir. Dan ketiga, justru dia memberkati orang. Saudara-saudari, kita baca Kejadian pasal 47 ayat 7. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Saudara-saudari, ketika Yakub masih muda,
tangannya itu adalah tangan yang merampas, ya. Namun setelah Tuhan melalui proses yang demikian dahsyat di atas diri Yakub jangka waktu yang cukup panjang, saudara-saudari, pada akhirnya di masa tuanya tangan Yakub adalah tangan yang menyalurkan berkat. Ya, dikatakan Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Saudara-saudari, ini adalah perkara yang luar biasa. Baik, kita memasuki poin keempat, saudara-saudari. Kita cepat ya. Kita baca bersama, saudara-saudari. Pada Yusuf terlihat aspek meraja dari matang dalam hayat. Amin. Pada Yusuf adalah bagian dari kelanjutan Yakub. Kejadian 37 ayat 2. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ya. Amin. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa pada diri Yusuf terlihat ada satu aspek meraja. Saudara-saudari, apa hubungannya Yakub dengan Yusuf, saudara-saudari? Kalau kita melihat Yusuf, pencapaian dari kematangan hayat Yakub ini, saudara-saudari, tidak terlihat. Ya, namun ketika kita membicarakan Yusuf sebagai anak daripada Yakub, ya, saudara-saudari, dari istrinya Rahel, kita bisa melihat ada satu kondisi yang luar biasa. Ya, satu kondisi kematangan hayat, pencapaian daripada kematangan hayat, yaitu apa? Dia bisa menjadi raja, saudara-saudari. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kematangan hayat daripada Yakub ini pada akhirnya disalurkan kepada anaknya. Dan melalui anaknya Yusuf ini, pencapaian daripada kematangan hayat ini dinyatakan melalui Yusuf yang memerintah sebagai penguasa di Mesir pada waktu itu. Baik, selanjutnya, sorry. Ya, Yusuf juga diberi otoritas untuk menjadi raja. Kita baca Kejadian 41 ayat 38 sampai 39. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ya, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya, Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara-saudari, ini adalah satu perkara yang sangat luar biasa, saudara-saudari, ya. Melalui pencapaian Yusuf di atas kematangan hayat Yakub, saudara-saudari, pada akhirnya Yusuf ini menjadi penyelamat. Ya, bisa dikatakan Yusuf ini menjadi juru selamat di masanya, yaitu dia menyelamatkan bangsa Israel, juga masyarakat orang yang hidup di zaman itu diselamatkan dari kelaparan yang dahsyat selama 7 tahun. Ya, Yusuf di dalam Alkitab, saudara-saudari, dia digambarkan sangat sempurna. Ya, Yusuf di dalam Alkitab juga digambarkan sebagai Tuhan Yesus Kristus. Ya, semua pekerjaan Allah melalui Abraham, Ishak, Yakub, pada akhirnya puncak daripada pencapaian kematangan di dalam hayat ini diekspresikan melalui penghidupan Yusuf. Saudara-saudari, terakhir kita masuk bab yang kelima. Kita baca bersama-sama, saudara-saudari. Abraham, Ishak, dan Yakub, termasuk Yusuf, adalah tiga aspek dari pengalaman lengkap dalam hayat.
Jika kita menggabungkan semua pengalaman Abraham, Ishak, dan dan Yakub, Yakub, kita kita melihat melihat gambaran yang jelas tentang tentang pengalaman lengkap dari orang yang yang dipanggil. Di Di dalamnya kita melihat pilihan Allah, panggilan Allah, pembenaran oleh iman, hidup dalam persekutuan dengan Allah, mewarisi kasih karunia, perhatian, dan menikmati transformasi dalam hayat, dan kematangan dalam hayat. Amin. Dari inilah penghidupan orang Kristen yang sejati. Semoga berita kebenaran ini, saudara-saudari, menjadi institusi kita, ya, kita pun juga boleh memasuki kebenaran-kebenaran ini menjadi real dalam penghidupan kita. Tuhan Amin. Yesus memberkati. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Demikian saudara-saudari, kalau ada mungkin mau bertanya, kita ada waktu sekitar 10 menit saudara-saudari ya, sampai pukul 6. Kalau bisa langsung berbicara, baik. Tapi kalau mau ditulis di chat juga bisa. Silakan, saudara-saudari. Saya mau bertanya. Di berita yang di awal, penjelasan mengenai hayat, dalam 1 Korintus 15 itu dikatakan Adam yang akhir menjadi roh pemberi hayat. Itu adalah setelah Tuhan mati dan bangkit. Bagaimana di dalam perjanjian lama bisa memakai istilah kematangan dalam hayat, seperti yang digambarkan oleh Yakub? Saudara mungkin bisa bantu untuk menjawabnya. Jadi pertanyaannya ke yang pertama ya, Saudara Davi bisa? Bisa tolong diulangi, Saudara Likas? Pertanyaannya sebenarnya gabungan dari dua berita tadi. Ya, di berita yang pertama kan dijelaskan karena roh pemberi hayat, maka roh ini yang memberikan hayat kepada manusia. Amen. Lalu di berita kedua, Yakub itu digambarkan sebagai orang yang mengalami kematangan dalam hayat. Yang saya masih nggak jelas bagaimana pengertian hayat ini yang dialami dalam perjanjian lama. Sedangkan hayat itu kan baru terrealisasi di perjanjian baru. Saya coba jawab ya, Saudara Likas. Pertanyaannya ini memang sering ditanyakan. Ada satu prinsip pengendali di dalam kita memahami kebenaran ya. Nah, semua yang di dalam perjanjian lama itu adalah lambang, nubuat,
dan bayang-bayang dari apa yang akan datang. Sedangkan realitasnya itu adalah di dalam Kristus. Ya. Jadi menyangkut kematangan hayat ya, yang digambarkan oleh Yakub itu adalah lambang ya dari hari ini bagaimana kaum beriman di dalam Kristus mengalami pertumbuhan hayat, mencapai kematangan hayat. Jadi contoh yang lain mungkin yang lalu kita melihat tentang penghidupan Henokh ya. Henokh bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Nah, bergaulnya bagaimana? Ya tentu kalau kita melihat perjanjian lama itu dia menempuh satu tata cara, menempuh satu kehidupan yang beribadah seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya ya. Tetapi di dalam perjanjian baru realitasnya hidup bergaul dengan Allah adalah ya di dalam roh itu ya, hidup di dalam roh, hidup dipimpin oleh roh. Demikian juga kembali ke pengalaman Yakub, pengalaman penanggulangan Yakub itu adalah yang di luar ya. Tetapi hari ini sebagai kaum beriman bukan berarti tidak ada penanggulangan yang di luar. Ya, tetapi di dalam prinsip perjanjian baru, segala sesuatu mendatangkan kebaikan ya bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Ya, pengalaman terhadap pembaruan, transformasi yang merupakan pertumbuhan hayat itu semua lebih kepada pengalaman yang batini. Mungkin demikian ya saya coba jawabnya. Ada saudara Oto ya di kolom chat memberikan komentar dari 1 Korintus pasal 10 ayat 6a. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Contoh melalui analogi perlambangan sebagai bentuk, yaitu sebagai wujud style atau sesuatu yang mirip ya, sebagai cerminan. Ya, Oto mungkin bisa terjemahin Oto. Kata contoh ini dalam bahasa Yunaninya tupos. Ini bahasa artinya sebuah analogi dari sebuah bentuk. Secara figuratif ini berarti secara gambaran ya. Menunjukkan resemblance ini cerminan atau type ini gambaran ya. Seperti yang Saudara Li sering bantu kita ya, bahwa kita perjanjian lama ini sebuah gambaran bagi kita kaum beriman perjanjian yang baru. Amen. Apakah sudah cukup, Saudara Likas? Cukup jelas? Saudari lain boleh nambahin atau mau tanya lagi? Ya, sebenarnya sih masih kurang jelas ya. Kalau memang itu dikatakan sebagai bentuk, berarti kan hanya satu figur ya. Artinya bukan realitasnya. Apakah seperti itu? Artinya apakah Allah bukan menjadi hayatnya dari Abraham, Ishak dan Yakub?
Ya, jadi memang karena Allah belum melalui proses ya, jadi Allah itu belum menjadi hayat manusia di dalam perjanjian lama. Ya, jadi itu pengalamannya lebih kepada yang luaran ya di dalam prinsip perjanjian lama. Nah, itu beda dengan di dalam perjanjian baru, pengalaman kaum beriman itu lebih kepada yang batini begitu. Nah, memang ada perbedaan perlakuan Allah atau perbedaan dispensasi ya. Baik di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru itu tentu ada beda ya. Nah, di dalam perjanjian lama Allah memperlakukan umatnya itu berdasarkan janji. Ini khususnya zaman dari Adam sampai ke Musa ya. Nah, setelah Musa menerima hukum Taurat, maka perlakuan Allah terhadap umatnya berdasarkan hukum Taurat. Nah, kemudian di dalam perjanjian baru itu beda lagi. Allah memperlakukan umatnya ya berdasarkan Kristus ya, berdasarkan di dalam Kristus. Jadi ada seluk-beluk yang berbeda di sini. Nah, ketika di atas diri Abraham, Ishak dan Yakub, mereka dibenarkan itu karena iman terhadap janji ya. Abraham menerima janji, Ishak mewarisi janji, Yakub juga menerima janji dan diteguhkan di dalam janji itu ya, sehingga mereka ini di dalam perjanjian lama mereka termasuk orang yang beriman ya, yang mewarisi janji Allah gitu. Tapi di dalam pengertian bahwa mereka ini menerima hayat itu belum ya, belum tergenapi di sana. Saudara-saudara kalau mau nambahkan juga boleh. Yang tadi Ko Ali sebut itu kan dari Roma 4 ayat 3 ya. Percayalah Abraham kepada Tuhan, Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kebenaran. Ya, sebagai kebenaran. Jadi memang istilahnya kan pewahyuan ya, kalau saya lihat kan pewahyuan. Pewahyuan dalam aplikasi kita di dalam perjanjian baru kan. Sama seperti kita ngomong gini, kok pohon kehidupan melambangkan Allah sebagai hayat. Ya kan itu kan sebuah pewahyuan yang kita lihat dari sebuah gambar kan. Jadi prinsipnya sih demikian sih. Kalau saya lihat Abraham kan dia teladan, satu aspek dia iman. Dia dibenarkan bukan karena perbuatan, tapi karena percayanya dia kepada Allah. Tapi bagaimana dia bisa percaya kepada Allah? Itu kan jadi tanda tanya kan. Nah itu kalau kita lihat catatan kakinya kan, memang Saudara Li katakan di Roma 4 ayat 3, itu percayanya Abraham adalah reaksi spontan. Reaksi spontan. Abraham kepada Allah yang berulang-ulang menampakkan diri. Berulang-ulang menampakkan diri. Nah, dikatakan di sana setiap kali, dikatakan beberapa kali, setiap kali mentransfusikan kemuliaannya dan sesuatu dari dirinya ke dalam Abraham. Jadi itu menarik. Walaupun di perjanjian lama ada prinsip transfusi, ada prinsip penyaluran, dan penyaluran itu sebenarnya kalau kita bahasa kita ada kadar Allah masuk ke dalam Abraham, ya kan. Nah, memang belum terjadi proses namanya kelahiran baru dan sebagainya kan, karena Kristus belum lahir, proses belum terjadi proses yang seharusnya dilalui. Tapi di sana terjadi dalam prinsip adalah Abraham itu menerima transfusi dari Allah. Sehingga dia bisa ada spontan percaya kan. Tadi kan dia spontan mempersembahkan anaknya itu kan kenapa? Dia percaya kan bahwa Allah adalah Allah yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Allah adalah Allah yang membangkitkan orang mati. Jadi di pandangan Abraham, Ishak aku persembahkan nggak masalah. Dia akan bangkit kembali. Jadi dia kenapa berani persembahkan anaknya? Karena di iman dia itu dia melihat kebangkitan. Dia melihat anaknya pasti kembali. Dan dia percaya janji Allah, nggak mungkin.
Ya kan? Jadi itu memang misteri ya, tapi berarti ada sesuatu di dalam Abraham yang memang itu misteri, tapi terjadi dalam proses ada transfusi. Nah itu kan kalau kita lihat gambaran perjanjian baru kan sama ya, 2 Korintus pasal 3 kan, kita terus berpaling tanpa selubung kan. Tuhan adalah roh itu, terus kita melihat kan seperti cermin. Nah, makin hari kita memandang dan memantulkan. Nah, memantulkan itu kita lihat reaksinya Abraham bagaimana terhadap permintaan Allah kan. Dia melangkah gitu tanpa pikir. Secara manusiawi itu nggak masuk akal. Siapa sih orang tua yang mau korbankan anaknya kan? Kalau Abraham tidak punya iman bahwa Allah pasti akan, satu adalah memberi kan, apa tidak ada menjadi ada. Lalu Allah membangkitkan orang mati, Abraham nggak mungkin kerjakan. Jadi ada sesuatu yang mendasari kan. Jadi ini ada prinsip, kalau kita bilang ada hayat ya, kalau kita bahasa sekarang kan hayat Kristus tersalurkan melalui firman. Lalu ada satu reaksi. Kita memperhidupkan hayat ini kan. Nah, itu bahasa kita. Tapi perjanjian lama kita lihat contoh bentuknya kok ada orang bisa demikian. Nah, ya itu ada transfusi kan. Nah, apa transfusi? Ya hayat kalau kita bahasa kita kan. Waktu itu belum pakai istilah ini dan belum bentuknya bagaimana kan belum seperti yang kita alami perjanjian baru. Tapi prinsipnya sama. Ada transfusi ke dalam Abraham ini melalui penampakan Allah terus-menerus. Dan Abraham percaya pada Allah. Tidak hanya perkara janji mendapatkan Ishak, tapi dia percaya Allah membangkitkan. Allah adalah Allah kebangkitan. Jadi dia nggak takut. Nah ini kan pengalaman hayat sebenarnya kan. Kita juga sama orang Kristen. Kenapa kita berani melangkah sesuatu yang orang dunia mungkin nggak berani kan? Ya kan ya. Kenapa? Karena ada iman. Dan ini bukan suatu fabrikasi usaha, tapi muncul aja spontan kita berani. Ini berarti kan pengalaman hayat atas Kristus yang bangkit. Oke, saya mungkin menambahkan ini sih sekalian ya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amen. Baik, saudari, karena waktu kita sudah lewat ya. Mungkin berikutnya, kalau saudari mungkin ada pertanyaan lagi. Saya boleh tanya ya? Halo? Boleh deh ya, terakhir ya. Iya. Saya tanya ya. Terima kasih. Ayo, silakan. Saya Ayo. Simon ya. Saya mau tanya ya, kalau kita melihat Firaun ini kan pada zaman Yusuf itu kan baik. Kenapa pada zaman Yusuf itu Firaun demikian baik, tapi pada zaman Musa ini demikian jahat? Padahal kalau kita melihat di sisi Mesir itu merupakan kerajaan iblis. Bisa menjelaskan ini? Apa jelas pertanyaannya? Bukankah Allah itu bisa mengubah dari yang jahat menjadi yang lebih baik? Tuhan kan bisa menunjukkan kuasanya. Seperti Firaun pada zaman waktu Musa memimpin keluar dari tanah Mesir, waktu mereka mau sebelum menyeberang Laut Merah itu kan Allah membuat Firaun ini jadi teguh menjadi baik, mereka bangsa Israel diberi emas supaya pergi. Sebelum mereka pergi menyeberang Laut Merah kan Firaun ini demikian baik. Tapi pada zaman Musa demikian jahat. Waktu Musa kan dilahirkan ada pembunuhan bayi. Jadi pertanyaannya, mengapa Allah tidak berdaulat pada zaman Musa itu Firaun menjadi penguasa yang baik seperti pada zaman Yusuf? Amen. Saudara mau jawab? Ini tentang Firaun, bagiannya Saudara Likas ya, Saudara Liguan. Kalau saya sih dengan sederhana ya, itu mesti pertanyaan ditujukan kepada Allah, jangan kepada kita manusia.
Ya, tuh saudara-saudari, karena itu daulatnya Allah. Allah yang berdaulat mengatur segala sesuatunya. Allah yang tahu kekekalan lampau dan kekekalan yang akan datang. Jadi kalau saudara Ensing tanya seperti itu, kalau saya pribadi, saya tidak bisa jawab karena saya bukan Allah. Itu adalah pertanyaan yang mestinya ditujukan kepada Allah, karena itu daulatnya Allah. Kenapa demikian? Karena kenapa begitu begini? Kenapa di zaman ini Fir'aun keras? Kenapa di zaman ini Fir'aun jadi baik? Ya Allah lah yang mengatur semuanya itu. Puji Tuhan. Yang jelas Firaunnya beda ya. Firaunnya zamannya Yusuf dengan Firaun zamannya Musa. Betul. Itu Firaun yang berbeda. Beda berapa ratus tahun itu. Fir'aun itu salah ya, saudara Ali ya, nama gelar gitu ya. Ya, Firaun itu seperti kalau di Tiongkok itu Huangti gitu. Ya. Kayak di Indonesia gelarnya. Ya. Seperti di Roma kaisar. Nah, kaisarnya kan banyak. Ya, betul. Kalau di Keluaran pasal 1 ayat 8, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Jadi raja ini tadi kan sudah jelaskan, Firaun itu kan istilah dari raja. Ya. Jadi raja baru itu dia tidak mengenal Yusuf. Karena itulah Firaunnya menjadi lupa sama sekali mengenai jasanya Yusuf. Firaun yang saat itu ya, karena kan sudah melewati beberapa keturunan. Apa enggak begitu mungkin saudara-saudara? Atau saya cuma ingin menitik beratkan. Tadi kan melalui keturunan Abraham kan semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Nah, kalau kita bicara berkat kepada semua keturunan Abraham, kita melihat bangsa Raja Mesir ini, Firaun ini, kenapa kok bisa jahat ya, berdosa ya. Nah, padahal mestinya kan ada penuh berkat sesuai janji Tuhan kepada Abraham dan semua keturunannya. Semua itu kan pengaturan Allah ya. Pengaturan dengan Allah. Firaun, iya, dengan Firaun ini kan kita akan melihat kuasanya Allah. Iya. Dan akhirnya Firaun, Allah memimpin orang Israel keluar dari Mesir, terus menempuh perjalanan kembali lagi ke tanah Mesir, tanah Kanaan. Karena memang Allah itu inginnya orang Israel kembali ke tanah Kanaan. Kalau tidak ada Firaun yang jahat ini, orang Israel mungkin belum balik ke tanah Kanaan. Oh iya. Ya, tujuan Allah kan memang suruh dia kembali ke tanah Kanaan. Tapi orang Israel yang sudah di Mesir yang enak-enak itu apa mau balik lagi ke tanah Kanaan? Menempuh jalan padang gurun yang begitu susah dan masih ada peperangan dan sebagainya. Mungkin gitu, Simon Unjoyo atau Ensik. Ya. Nah, jadi Allah itu berdaulat pada zaman di mana ada masa-masanya raja yang baik, raja yang jahat, itu dari pengaturan Tuhan. Ya, Amin. kira-kira gitu ya. Ya. Puji Tuhan. Amin. Terima Amin. kasih Saudara Simon pertanyaannya. Ya, terima kasih. Mungkin sudah cukup waktunya mungkin saudara-saudara. Ya. Baik. Terima kasih saudara-saudari untuk pertanyaannya. Terima kita kasih. akan doa terlebih dahulu sebelum kita menutup ya saudara-saudari. Amin. Sidang lagi pukul 7. Amin. Tuhan Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kaulah kasih karunia kami. Melalui sesi pengembalaan, juga sesi kebenaran ini. Tuhan membawa kami makin maju.
dalam pertumbuhan hayat maupun kebenaran. Tuhan, Amin. bukakan hati dan kebenaran kepada kami. Amin. Kami bersama-sama tetap setia, menggembalakan segenap kaum saleh. Tuhan Yesus, pimpin kami ya Tuhan. Sesi minggu demi minggu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudari, kita ada sesi nanti pukul 7 untuk sidang video siar ulang dari materi kita selama beberapa minggu ini. Nanti akan diumumkan lagi untuk ID Zoom-nya. Amin. Tuhan berkati kita. Tuhan ketemu nanti lagi. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudari. Amin. Tuhan berkati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin.